ilmiah. Sebelum masuk ke tahap pembahasan, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Efti Aliska dan kedua teman saya bernama Nirma Fiana dan Syarifah Nur Aziza. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saudari Nirma Fiana. Kepada saudari Nirma Fiana, saya persilakan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah ialah suatu karya tulis yang digunakan seseorang guna memecahkan suatu permasalahan, yang dimana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karya ilmiah kedua itu adalah pengertian artikel ilmiah. Menurut Surya Mirharaja dan kawan-kawan menyatakan bahwa artikel adalah karya tulis lengkap yang dibuat dalam surat kabar, majalah, atau penerbitan berskala lainnya. Dalam artikel ilmiah ada 4 prinsip utama tentang pengertian ilmiah. 1. Artikel ilmiah bersifat objektif. Artinya, penulisan tidak boleh memasukkan unsur subjektivitasnya ke dalam karyanya. Yang kedua, segala sesuatu yang dikemukakan penulis harus berdasarkan data. Ketiga, penyimpulan penemuan di dalamnya berpola induktif dan deduktif. Keempat, pembahasan datanya berdasarkan rasio. Ilmiah menggunakan berbagai macam landasan teori serta metode-metode ilmiah yang biasanya dalam penulisan karya ilmiah berisikan laporan, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat serta memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan menggunakan sistematika penulisan bersantun bahasa dan isi tentang kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Syarifah Nur Aziza. Kepada saudari Syarifah Nur Aziza, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nur Aziza. Saya akan menjelaskan tentang struktur ilmiah dan pentingnya teks artikel ilmiah serta publikasinya. Artikel ilmiah memiliki 2 macam teks. Yang pertama, teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Artikel penelitian ialah artikel yang penyusunannya berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan dengan teks artikel konseptual ialah merupakan penyusunannya berdasarkan dengan pemikiran konseptual. Artikel penelitian memiliki struktur, yaitu yang pertama itu ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Sedangkan dengan artikel konseptual sering kita jumpai dengan memiliki abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Selain kedua artikel tersebut juga terdapat satu jenis artikel lain, yaitu artikel populer, yang dimana artikel ilmiah populer ialah sebuah tulisan yang penulisannya relatif informal. Artikel semacam ini sering didapat di dalam surat kabar. Dan struktur artikel ilmiah populer berbentuk esai dengan genre eksposisi dan diskusi. Genre eksposisi berisikan pernyataan tesis, argumentasi mendukung, argumentasi menentang, simpulan, dan rekomendasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya teks artikel ilmiah dan publikasinya. Pentingnya artikel ilmiah dan publikasinya dapat dirasakan melalui penulisan, yang dimana penulisan tersebut dapat membantu seseorang dalam mengerjakan tugas-tugas penulisan. Misalnya paper, esai, atau makalah dengan lebih mudah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu saya sendiri yang akan membahasnya, yang dimana pembahasan saya berupa langkah-langkah penulisan karya ilmiah atau artikel ilmiah dan penulisan kutipan dan daftar rujukan. Nah, terlebih dahulu dari yang telah disampaikan oleh teman-teman saya yaitu Nirma Fiana dan Syarifah Nur Aziza, yang dimana setelah laporan penelitian telah tersedia, maka langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah dapat dilanjutkan.
langkah-langkah yang ditempuh adalah yang satu adalah pemilihan topik, yang kedua pembahasan topik, ketiga penentuan judul, keempat perumusan tema, kelima pengumpulan bahan, keenam penyusunan kerangka artikel konseptual. Dalam konteks penulisan artikel konseptual ini, tema yang harus dirumuskan harus dalam bentuk teks yang memberi peluang bagi penulis untuk memberi pendapat beserta argumennya. Kemudian, ketika menyusun kerangka teks artikel konseptual, penulis harus memecahkan tesis ke dalam gagasan-gagasan yang harus ditempatkan secara tepat dalam struktur data artikel konseptual. Dan setelah itu, langkah-langkah yang ditempuh pada penulisan selanjutnya adalah dapat dilakukan dengan pertama, penulisan pendahuluan, kedua, penulisan tinjauan pustaka, ketiga, penulisan pembahasan, dan keempat, penulisan penutup. Baik, pembahasan selanjutnya masuk ke dalam penulisan kutipan dan daftar rujukan. Pertama, penulisan kutipan. Kutipan adalah fakta, ide, opini, atau pendapat yang dikutip oleh dari sumber tertulis untuk mendukung atau memperjelas argumen, posisi, atau opini penulis dalam artikel ilmiah. Yang dimana dalam hal ini berarti bahwa semua kutipan, baik berupa fakta, ide, ataupun opini maupun pernyataan yang terdapat dalam artikel ilmiah, bukan milik penulis itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penulisan artikel ilmiah, kutipan digunakan terutama dalam penulisan pendahuluan dan tinjauan pustaka, yang dimana dalam penulisan pendahuluan biasanya digunakan untuk menguasai suatu fenomena, pentingnya masalah, teori atau pandangan yang digunakan, dan istilah khusus, yang lalu dalam penulisan tinjauan pustaka kutipan digunakan untuk mengkaji pokok pembicaraan. Semua kutipan yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah, pokok pembicaraan diberi tanda dengan nama akhir pengarang, tahun terbit sumber kutipan, dan nomor urut halaman sumber kutipan tersebut. Dan bila penulis menilai bahwa kutipan itu merupakan suatu pernyataan penulis buku sumber, maka kata yang digunakan adalah menyatakan, dan kata menerangkan dan mengemukakan biasa digunakan apabila kutipan itu merupakan uraian ekspositoris. Dan jika kutipan itu dinilai sebagai opini penulis buku sumber, kata berpendapat dapat digunakan. Lalu kedua kutipan tersebut dalam penelitian dilaporkan peneliti dengan cara menyebutkan dengan kata melaporkan. Kemudian kata menyarankan digunakan apabila kutipan itu merupakan saran dari penulisannya. Baik, sekian dari penjelasan singkat mengenai cara penulisan artikel ilmiah, khususnya artikel ilmiah. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 9 ingin mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum